Jadi teman-teman, orang kan ini ada tugas dari Mir Ali. Bagus, orang mau bikin project apa supaya boleh orang mau antar sesuai dengan Mir Ali pemau dah. Bagusnya orang bikin DP tugas ini berkaitan dengan di sekitaran orang dong. DP faktor-faktor, maksudnya faktor cuaca, faktor kondisi-kondisi lain kan. Bang lihat Jono beberapa hari ini kan panas malucu. Jadi Panas sekali dok. orang mau ambil apa ya, misalnya kontrol apa sih tentang tanaman begitu. Bisa sih itu. Boleh. Bikin kontrol tanaman dulu itu atau kontrol apa? Begini Jo, bagaimana kalau orang dah making apa alat dang for mau pakai siram tanaman yang begitu supaya dang pertama kan musim panas begini supaya dang tuh tanaman dang mau jadi subur begitu dang karena Memudahkan pekerjaan orang. dia memudahkan. Bagaimana kalau orang cari orang topik yang itu Jo, yang for penyiraman tanaman. Boleh Boleh. itu. Orang mau cari DP tanaman apa? Referensi perlu. Bagaimana orang cari referensi Jo di YouTube begitu dang. Kalau bagaimana kalau orang cari dulu di YouTube dah, referensi di YouTube tentang ya. Nah ini kan dapat orang lihat dari sini, ini kan banyak referensi ya. Banyak referensi dan berbasis IoT. ini ada apa yang penyiraman tanaman otomatis berbasis IoT. Orang coba DP kontrolan orang aplikasikan ke HP pakai Blink begitu. Ini rumah sama ini dong contoh. Nah di sini orang juga ambil contoh yang dari video ini dong. Nah ini dia dong formu siram tanaman itu orang kan ini berbasis IoT ya. Ini orang boleh kontrol dari HP pakai aplikasi Blink. Komponen. Ini berkomponen-komponen. Kalau di sini kan pakai SP8266, tapi kan karena orang sekarang tahun pemateri kan masih pakai. Itu boleh sih ini. Sudah bagus ini. Orang kalau mau cari tanaman apa yang orang mau pakai. Iya tahu. Tanaman apa yang orang mau pakai dia mau itu. Jadi gimana juga kalau orang dam pakai tanaman buah begitu dah. Ada pisang atau pepaya. Pepaya sih yang bagus lagi pepaya. Pepaya deh, dia nggak terlalu kering. Iya, jadi orang tuh ambil patokan itu dah buah tanaman apa. Penyiraman buah pepaya balik. Jadi kita pakai for tanaman buah pepaya. Nah, jadi orang pakai ambil yang for mau penyiraman tanaman pada tanaman pepaya. Boleh itu. Boleh. Tinggal susun DP Jadi dulu. orang keren susun jadi judul. Judul implementasi sistem IoT untuk penyiraman tanaman otomatis pada tanaman pepaya. Banyak deh petani-petani pepaya kok di sini. Jadi Orang project ini banyak yang membutuhkan. Boleh. oke, jadi itu Jo. Oke. Akan memaparkan hasil diskusi kami dengan judul implementasi sistem IoT untuk penyiraman tanaman otomatis menggunakan ESP8266 dan Blink. Sebelum kita mempresentasikan, saat ini kami akan memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama dari kelompok. Saya Gita Meilani Ponto dengan NIM 22023004. Saya Johannes Tangkumawa, NIM 22023008. Dan saya David Soelari Doring dengan NIM 22023007. Saya Regio Alwadis dengan NIM 2202 3013. Pengembangan
teknologi pada saat ini semakin hari semakin meningkat. Manusia selalu ingin menerapkan sebuah alat ataupun teknologi yang dapat membantu pekerjaan manusia, sehingga teknologi menjadi kebutuhan bagi manusia. Teknologi Internet of Things atau IoT telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, memberikan solusi cerdas untuk berbagai masalah yang dihadapi di kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bidang pertanian dan hortikultura. Salah satu tantangan utama dalam merawat tanaman adalah menjaga keseimbangan penyiraman yang tepat. Penyiraman yang tidak konsisten, terlalu berlebihan atau justru kurang dapat menyebabkan tanaman layu, mati, atau tidak tumbuh optimal. Hal ini menjadi semakin sulit ketika pemilik tanaman memiliki jadwal yang padat atau sering berpergian sehingga tidak dapat melakukan penyiraman secara rutin. Tujuan, sini kami mengambil dua tujuan. Yang pertama, mengurangi ketergantungan pada intervensi manual dalam penyiraman tanaman, sehingga mempermudah pengelola tanaman di berbagai kondisi. Yang kedua, mengotomatisasi proses penyiraman tanaman berdasarkan kelembaban tanah secara real time untuk menjaga kesehatan tanaman secara optimal. Manfaat: 1. Penyiraman tanaman yang lebih efisien dan tepat sasaran. 2. Penghematan sumber daya air. 3. Kontrol dan pemantauan jarak jauh melalui aplikasi Blink. 4. Penghematan waktu dan tenaga. Tahapan-tahapan yang dilakukan, yang pertama, penelitian awal. 2. Pengumpulan bahan. 3. Perencanaan sistem. 4. Pembuatan prototipe. 5. Pengembangan perangkat lunak. 6. Integrasi hardware dan software. 7. Uji coba. 8. Pengujian. Lalu alat dan bahan, yang pertama kita menggunakan Note MCU SP8266. Yang kedua, soil moisture sensor atau sensor kelembapan tanah. Yang ketiga, relay. Keempat, LCD I2C. 5. breadboard. 6. Kabel male to female jumper 7 buah, dan 7 kabel male to male jumper 5 buah, dan water pump serta selang pompa dan baterai 9 volt. Ini ada rencana anggaran biaya. Note MCU ESP8266 itu sekitaran 50.000. Soil moisture sensor sekitaran harga 7.000. Relay 7.000. LCD I2C 26.000. Breadboard 11.500. Kabel male to female jumper 7 buah 10.000. Kabel male to male jumper 5 buah 10.000. Water pump 12.000. Selang pompa 6.000. Baterai 9 volt 20.000. Total 159.500. Sekian pemaparan makalah kami. Terima kasih.
otomatis terhadap tanaman pepaya. Di sini kita masukkan template pada Blink yang kita gunakan dan token dari Blink. Lalu di sini kita kasih input pin 33 untuk sensor dan pin input 4 untuk relay pompa. Di sini juga ada komponen lain yang kita gunakan, kita masukkan, yaitu WiFi, Blink SP32 dan liquid crystal. Di sini kita menggunakan liquid crystal atau LCD I2C dengan kode 0x27 dengan ukuran 16x2. Lalu di sini ini adalah WiFi SSID dan password WiFi yang akan kita gunakan untuk program ini. Lalu keterangan untuk soil moisture value, di mana untuk nilai kelembapan tanah, lalu soil moisture persen untuk kelembapan tanah yang dikonversikan ke dalam persen. Lalu kita masuk pada programnya, di mana di sini kontrol otomatis pompa berdasarkan kelembapan tanah. Jika soil moisture persen kurang dari 50, maka pompa akan aktif dan delay akan aktif, dan pada LCD akan terbaca pompa on atau menampilkan pompa on. Lalu yang kedua, jika soil moisture persen membaca lebih dari sama dengan 60, delay aktif dan pompa akan mati, dan pada LCD akan tertaruh atau tertampil pump off. Lalu pada program yang kedua ini kita memprogram dari Blink atau secara manual, kontrol manual. Ya, di sini detail bright relay high itu untuk menyalakan pompa, dan relay akan aktif low, dan pada LCD print akan memunculkan pump on manual secara manual. Lalu jika kita menonaktifkan dari Blink pompa off secara manual, maka pada LCD print juga akan tertampil pump off secara manual. Oke, sekian penjelasan kurang dari saya. Terima kasih.
Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan memperlihatkan hasil proyek kami dengan judul penyiraman otomatis pada tanaman pepaya berbasis IoT. Ya, di sini saya sebagai ketua kelompok Devin Soiladus Roring dengan NIM 220230007. Saya mengerjakan bagian software yaitu coding. Perkenalkan, nama saya Gita Milani Ponto, NIM 220230004. Pada proyek ini saya akan mengerjakan bagian hardware. Perkenalkan, nama saya Regi Olanis dengan NIM 220230013. Di proyek ini saya bekerja sebagai bagian prototipe-nya. Saya Johannes Putra Tapomawa, NIM 220230008. Di sini saya mengerjakan bagian software flowchart. Baiklah, pada saat ini kita masuk pada proses pengujian dari proyek kami. Ya, jadi ini posisi di mana sensor membaca kelembapan tanah berada di bawah 60% sehingga pompa menyala. Ya, jadi posisi yang kedua ini di mana sensor kelembapan tanah telah membaca bahwa kelembapan tanah telah mencapai di atas 70%, di mana pompa akan mati atau off. Ya, demikianlah hasil pengujian dari kelompok kami tentang penyiraman otomatis pada tanaman pepaya berbasis IoT. Kiranya proyek ini bisa membantu kami pada ke depan.